nggak semua prestasi tuh harus kayak lomba akademik non akademik atau kayak menang olimpiade segala macam, nggak perlu. Aku di SMA mau pacarin 5 cewek dari kelas berbeda, itu bisa prestasi loh. Hai Pami Friends, kenalin nama aku Cima. Nama aku Alanis. Nama gue Ruli. Aku Aji. Nama gua Reza. Halo, nama aku Fatma. Kenalin, gue Rahmat Cahyo, dipahami Fai sebagai Rockstar Teacher Matematika. Rockstar Teacher Bahasa Indonesia. Rockstar Teacher Bahasa Inggris dipahami Fai. Senior Developer Research di Pamify. Gua sebagai video produser. sebagai video editor. Di Pahamify, aku jadi content writer dan hostnya Hutata. Tahu Hutata nggak? Pertanyaan pertama, kamu punya prestasi nggak waktu di sekolah? Ada banget. Punya dong. Pernah sih. Nggak ada lagi gue, lu gimana sih nih? Nggak ada sih. Ranking 2 terus, nggak pernah 1. 5 besar pasti dapat dulu ya kalau di sekolah ya, di SMA. Ceritain dong, gimana kamu bisa meraih prestasi itu? Aku tuh anaknya lumayan ambis sih pas SMA. SMP tuh aku pernah jadi juara gitu kan. Pernah ikutan lomba esai gitu. Waktu itu jadi kayak dikirim jadi delegasi sekolah, ternyata nggak tahu tuh ceritanya, nggak tahu kalau ada lomba di acara itu juga. Jadi asalnya seminar, ternyata ada lomba presenter juga. Kelas 8 tuh sempat juara di kelas. Terus jadi dipindah ke kelas bilingual. Terus pernah lolos juga OSN ke provinsi bidang komputer. Karena persiapan yang mepet, dapat juara 1. Bisa juara ya? Juara kelas Gitu. juga nggak kak waktu itu? Aku juara umum sih. Waduh. Tapi kalau yang paling ngebanggain itu dapat nilai bahasa Inggris terbaik. Kok nggak salah, kok nggak provinsi, kabupaten lah, gue lupa. Prestasinya tuh aku selalu 2 besar di sekolah pas SMA. Makanya aku dapet SNM deh. SMA fokus sekolah, mengejar PTN. Pas SD ikut cerdas cermat satu, gue lupa kalau satu sekolah kayaknya, dan gue juara. Cuman yang berhasil juara itu ranking 2 dari kelas 1 sampai 5. Sama kuliah pernah juara 4 futsal sekampus. Hal yang nggak gue sangka-sangka tapi ya cukup membanggakan dan berkesan ketika itu. Aku juga dapet juara paralel IPS, juara keempat kalau nggak salah. Disebut prestasi karena kita tim kuda hitam, berarti di semifinal sengaja nggak main. Soalnya nggak mau juara 1 sama 2. Kita nyatuin chemistry, kita latihan, sering ngobrol, bawa topik gitu, dan Udah prestasi itu menurut jurusan gua. Soalnya kan waktu itu tuh kayak nggak pernah ikut perlombaan yang macem-macem gitu loh. Kayaknya waktu SMA jadi kayaknya Ya udah gitu aja. Kalau pas SMA kelas 1 kayak gue ranking, cuman lupa ranking berapa. gue nggak ada yang juara-juara gitu masa. Oh waktu SMP pernah sih tapi nggak juara. Ikut-ikut basket dulu. Bulu tangkis satu sekolah. Kalau nggak salah 17-an sih. Itu berprestasi nggak sih? Lumayan. Keren kan gue? Kalau kuliah kebetulan aku ikut sportsnya tenis meja. Nah ini malah kebalikannya. Pas kuliah tuh aku pengen banget masuk ke ekskul tari atau UKM tari. Gak tahu sih. Kayak tuntutan juga sih, tuntutan keluarga. Dari kecilnya emang dituntut kayak gitu. Dibandingin. Tapi ya udah nggak apa-apa. Aku masuk SNM, dia masih sampai simak. Awalnya aku pernah dimusuhin satu kelas. Itu gara-gara aku ngelaporin satu orang temen yang nyontek. Karena aku ngerasa kayak gak adil gitu. Jadi kangen. Aku habis ngeselin guys. Jangan ditiru. Menurut kamu siswa yang berprestasi itu yang kayak gimana sih? Bingung gue. Yang berprestasi gimana? Gimana ya? Bentar. Aduh, bingung. Gimana dong guys? Kalau di KBBI ya, itu tuh hasil pencapaian. Ya mungkin yang mencapai targetnya dia gitu ya. Berprestasi tuh intinya nggak cuma di akademik sih, kan bisa juga di seni, di olahraga. Bukan yang prestasinya tuh nggak harus yang benar-benar harus diakuin orang, benar-benar harus yang Mungkin yang apa ya? Yang achievementnya lumayan banyak kali ya. Kalau orang yang misalnya nggak pintar di bidang akademik tapi pintar di bidang olahraga, ya itu berprestasi menurut gue. Jadi atlet di luar kelas gitu-gitu juga prestasi sih. Misalnya nih, kita masuk PTN itu sebuah prestasi buat kita, tapi belum tentu buat orang lain, ya kan?
Iya. Jadi berprestasi itu maksudnya nggak harus yang dipandang, diakui orang gitu loh. Dapat piala, piagam itu hanyalah sebagai bentuk. Tapi ketika kita berprestasi, ketika kita mampu keluar dari apa yang selama ini mungkin kayak kita pikir tuh jelek. Karena ya gue percaya semua orang tuh punya keahliannya atau hal yang paling jagonya di satu bidang tertentu. Belajar ya belajar, harus belajar. Cuman tetap cari kegiatan di luar juga. Siapa tahu itu tuh jalan kamu gitu. Nggak semua prestasi tuh harus kayak lomba akademik non akademik atau kayak menang olimpiade segala macam, nggak perlu. Aku di SMA mau pacarin 5 cewek dari kelas berbeda, itu bisa prestasi loh. Mungkin targetnya nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Yang penting 10 besar. Gitu. Ya itu juga mungkin udah prestasi buat dia. Gitu. Karena kita nggak akan tahu kan prestasi kita sampai mana kalau kita nggak challenge diri kita sendiri. Harus nggak punya prestasi selama di sekolah? Menurut gue sih enggak sih. Nggak harus sih. Sebenarnya sayang aja kalau nggak ada prestasi. Tergantung dirinya masing-masing. Kalau misalkan kalian ada tipikal yang kompetitif seperti aku, ya silahkan. Iya, kalau aku sih sebenarnya nggak yang kompetitif banget anaknya gitu loh. Jadi Nah, terus ya udah lari aja ke non akademik. Pasti banyak banget yang bisa digali gitu loh. Jadi sayang aja kalau nggak berprestasi. pokoknya harus juara ini banget gitu. Nggak selalu kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kenapa kita nggak mencoba hal baru dan Setiap lu punya ada kesempatan dan lu punya keahlian untuk itu, enggak saja. Biar bisa ngecengin orang, biar bisa bayar omongan orang. Jadi kalau lu direndahin gitu kayak, wah ini lu bayar pakai prestasi.